Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. كيف حالكم أيها الطلاب والطالبات لعلكم ولعلكن في خير. Santri-santri TPQ Al-Hijaz, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dijauhkan dari segala macam keburukan. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kita pada hari ini, hari Rabu, 9 September 2020. Pembelajaran TPA Kecil Malang. Edisi Rabu 9 September 2020. Tahfidz hadis larangan meniup makanan dan minuman. Tahfidz hadis larangan meniup makanan dan minuman. Kita akan belajar menghafal hadis larangan meniup makanan dan minuman. Kita akan belajar menghafal hadis larangan meniup makanan dan minuman. Diperhatikan baik-baik dan disimak baik-baik hadisnya. Dan kita hafal bersama. Hadis larangan meniup makanan. Hadis larangan meniup makanan dan minuman. Hadis larangan meniup makanan dan minuman. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nifhi fit du'ami wasyarabi. Kita ulang sampai 3 kali. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nifhi fit ta'ami wasyarabi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nifhi fit ta'ami wasyarabi. Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah kalian sudah bisa menghafalnya? Kita ulangi kembali ya, 3 kali. Hadis larangan meniup makanan dan minuman. Hadis larangan meniup makanan dan minuman. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nifhi fit ta'ami wasyarabi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nifhi fit ta'ami wasyarabi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nifhi fit ta'ami wasyarabi. Sudah bisa? Apa mau kita ulang sekali lagi? Kita ulangi ya. Hadis larangan meniup makanan dan minuman. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nifhi fit ta'ami wasyarabi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meniup makanan dan minuman. Sekali lagi artinya, kita hafalkan sama-sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meniup makanan dan minuman. Hadis riwayat Ahmad. Kita baca sekali lagi dari pertama.
Hadis larangan meniup makanan dan minuman. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nifkhi fit ta'ami wasyarabi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meniup makanan dan minuman. Hadis riwayat Ahmad. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, kita sudah menghafal hadis larangan meniup makanan dan minuman. Kalian ulang-ulang terus, dihafalkan, dan insya Allah besok diminta untuk menyetorkan melalui audio. Selanjutnya, kita akan mempelajari faedah atau pelajaran dari hadis yang kita hafal tadi. Faedah atau pelajaran hadis yang kita baca tadi tentang larangan meniup makanan dan minuman. Yang pertama, hikmah atau faedah atau pelajaran dari hadis yang kita hafal mengenai larangan meniup makanan dan minuman. Faedah yang pertama, tidak meniup makanan dan minuman saat makan merupakan adab. Jadi, kita tidak meniup makanan dan minuman saat hendak makan, itu merupakan adab makan. 2. Tidak meniup makanan dan minuman bertujuan agar makanan dan minuman tidak terkena kotoran yang mungkin jatuh dari mulut atau hidung kita. Dengan tidak meniup makanan dan minuman, bertujuan agar makanan dan minuman kita tidak terkena kotoran yang mungkin jatuh dari mulut atau hidung kita. 3. Meniup makanan atau minuman bisa menyebabkan bau yang tidak sedap dari mulut orang yang meniup. Meniup makanan atau minuman bisa menyebabkan bau yang tidak sedap dari mulut orang yang meniup. Jadi, dengan meniup makanan dan minuman, makanan kita bisa menjadi bau yang tidak sedap dari mulut orang yang meniup. Kalau kita meniup makanan dan minuman kita, bisa jadi makanan atau minuman kita menjadi bau. Yang bau ini berasal dari mulut kita. Sehingga makanan atau minuman menjadi menjijikan untuk dikonsumsi. Karena sudah terjatuh kotoran atau karena sudah menjadi bau makanan dan minumannya, maka makanan tersebut menjadi menjijikan untuk kita makan. Faedah yang keempat, kebiasaan meniup makanan atau minuman akan merugikan kesehatan. Kebiasaan meniup makanan atau minuman merugikan kesehatan. Karena bisa jadi makanan atau minuman bercampur dengan bakteri yang berasal dari mulut orang yang meniup atau berasal dari mulut kita kalau kita meniup makanan dan minuman. Jadi, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita dilarang untuk meniup makanan dan minuman kita meskipun dalam keadaan masih panas. Jadi, ketika kita hendak makan dan hendak minum, makanan dan minuman kita masih panas, kita tidak diperbolehkan atau dilarang untuk meniupnya supaya dingin. Ya, karena faedahnya tidak meniup makanan dan minuman merupakan adab makan. Tidak meniup makanan dan minuman bertujuan agar makanan dan minuman tidak terkena kotoran. Meniup makanan atau minuman bisa menyebabkan bau yang tidak sedap. Kebiasaan meniup makanan dan minuman merugikan kesehatan. Karena bisa jadi makanan dan minuman kita bercampur dengan bakteri yang berasal dari mulut kita. Bagaimana caranya supaya makanan yang hendak kita makan atau minuman yang hendak kita minum, namun kondisinya masih panas, bisa kita ademkan ya, bisa kita dinginkan menggunakan kipas angin yang bersih, tentunya kipas anginnya. Juga bisa menggunakan
kipas yang dari bambu ya, sehingga makanan kita bisa segera kita makan. Ya, namun untuk ditiup oleh mulut kita maka dilarang oleh agama kita. Allahu a'lam bissawab. Semoga kita bisa menjadi orang yang senantiasa mematuhi perintah agama dan tidak suka meniup makanan dan minuman atau bernapas di dalam wadahnya. Demikian pembelajaran kita malam ini tentang hadis larangan meniup makanan dan minuman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.